Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Rangga Asmara, SPD MPD, yang telah membimbing saya dalam menyusun proposal ini dari awal hingga akhir. Pada hari ini, saya Ansadina Lestari ingin mempresentasikan proposal skripsi yang berjudul Efektivitas Oseng Daun Pepaya dan Tumis Daun Kelor terhadap Kelancaran ASI pada Ibu Postpartum di Puskesmas Purworejo, Kabupaten Purworejo tahun 2021. Kenapa saya memilih judul ini? Pastinya karena dilandasi oleh latar belakang yang menarik untuk diteliti. Kemudian pada bab pertama, yaitu subbab latar belakang, saya akan membahas secara singkat tentang latar belakang dari judul penulisan penelitian ini. Postpartum atau masa nifas adalah keadaan kembalinya organ reproduksi perempuan setelah menjalani proses melahirkan yang membutuhkan waktu sekitar 6 minggu. ASI merupakan sumber gizi utama bagi bayi karena mengandung manfaat yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangannya, dan juga dapat mengurangi angka mortalitas dan morbiditas pada bayi baru lahir. Menurut WHO 2020, ASI eksklusif adalah pemberian ASI pada bayi usia 0 hingga 6 bulan. Hanya diberikan ASI saja tanpa makanan tambahan atau MPASI. Kemudian dalam pemberian ASI eksklusif tentu ada ibu nifas yang mengalami masalah, yakni ketidaklancaran ASI. Salah satu upaya untuk mengatasi ketidaklancaran ASI yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung laktagogum. Laktagogum adalah zat yang dapat merangsang produksi ASI. Nah, di sini makanan atau yang mengandung laktagogum yaitu daun pepaya dan daun kelor. Daun pepaya menurut Syarif 2014 mengandung enzim papain, alkaloid, flavonoid, karotenoid, dan laktagogum sendiri yang dapat meningkatkan produksi ASI. Di sini penulis memanfaatkan daun pepaya sebagai olahan makanan, yakni oseng daun pepaya yang bermanfaat untuk memperlancar produksi ASI. Kemudian menurut Kuswanto, Purnomo, dan Anggraini tahun 2020, daun kelor mengandung fitosterol yang memiliki efek laktagogum yang dapat meningkatkan hormon menyusui, sehingga daun kelor juga, selain itu, daun kelor mengandung antioksidan dan enzimatik berupa vitamin C, vitamin E, dan vitamin A yang dapat menghambat rusaknya sel DNA 17. Kemudian subbab yang selanjutnya yakni rumusan masalah. Dalam penelitian ini ingin meneliti tentang lebih efektif mana antara mengkonsumsi oseng daun pepaya atau tumis daun kelor dalam kaitannya terhadap kelancaran ASI pada ibu postpartum di wilayah Puskesmas Purworejo, Kabupaten Purworejo tahun 2021. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu ada dua. Yang pertama, tujuan umum untuk menganalisis efektivitas oseng daun pepaya dan tumis daun kelor terhadap kelancaran ASI pada ibu postpartum, dan ada tujuan khususnya. Yang pertama, untuk mendeskripsikan bagaimana tingkat kelancaran ASI sebelum dan sesudah dilakukan pemberian oseng daun pepaya pada ibu postpartum. Yang kedua, untuk mendeskripsikan bagaimana tingkat kelancaran ASI sebelum dan sesudah dilakukan pemberian tumis daun kelor pada ibu postpartum. Dan tujuan khusus yang ketiga yakni untuk menganalisis efektivitas pemberian oseng daun pepaya dan tumis daun kelor pada ibu postpartum di wilayah Puskesmas Purworejo, Kabupaten Purworejo tahun 2021. Kemudian adapun manfaat pada penelitian ini, yaitu manfaat teoritis. Yang pertama, manfaat penelitian diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sarana acuan oleh penelitian yang akan datang. Kemudian manfaat untuk institusi pendidikan diharapkan penelitian ini dapat menambah literatur referensi. Kemudian manfaat praktis yaitu untuk ibu menyusui diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih kepada ibu menyusui yang kemudian dapat diterapkan dalam upaya untuk memperlancar produksi ASI. Kemudian manfaat untuk Puskesmas Purworejo diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan untuk
memberikan informasi kepada ibu postpartum di sekitar wilayah Puskesmas Purworejo dalam kaitannya pemberian ASI kepada bayinya. Kemudian subbab yang selanjutnya yaitu ruang lingkup. Di sini ada dua jenis variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat, di mana variabel bebas dalam penelitian ini yakni oseng daun pepaya dan tumis daun kelor. Kemudian variabel terikat atau variabel dependen yakni kelancaran ASI. Kemudian responden yang diteliti yaitu ibu postpartum yang memenuhi kriteria inklusi di wilayah Puskesmas Purworejo, Kabupaten Purworejo tahun 2021. Adapun lokasi dalam penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Purworejo, Kabupaten Purworejo. Dan untuk waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan September tahun 2021. Kemudian masuk dalam bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Subbab yang pertama yakni landasan teori. Di sini ada pengertian ASI yaitu makanan terbaik bagi bayi baru lahir, baik bayi yang lahir cukup bulan atau matur maupun bayi prematur atau tidak cukup bulan atau sebelum matur. Kemudian ASI eksklusif yakni pemberian ASI pada bayi dari usia 0 hingga 6 bulan. Adapun manfaat ASI bagi bayi yaitu sebagai zat gizi yang sesuai dengan kebutuhan bayi. Kemudian ada ASI mengandung zat protektif yang dapat melindungi bayi dari segala macam virus, kuman, bakteri penyebab penyakit. Kemudian ASI memiliki efek psikologis yang menguntungkan bayi dan dapat menimbulkan tumbuh kembang yang baik bagi bayi. Selain itu, juga ASI juga dapat mencegah karies dentis pada bayi. Yang umumnya karies dentis itu diderita pada bayi yang diberikan susu formula atau makanan tambahan sebelum usia 6 bulan. Kemudian manfaat ASI bagi ibu jika ditinjau dari aspek kesehatan ibu, ada ditinjau dari aspek kesehatan KB dan ditinjau dari aspek psikologis. Kemudian tahapan ASI ada 3. Yang pertama, kolostrum. Kolostrum itu bentuknya kental kekuningan yang disekresikan oleh kelenjar payudara pada hari pertama hingga hari ketiga. Kolostrum adalah makanan utama bayi karena dapat membersihkan kotoran di usus bayi dan memberikan perlindungan terhadap bayi hingga usia 6 bulan. Kemudian tahapan yang kedua yaitu air susu peralihan. Air susu ini merupakan peralihan dari air susu kolostrum menjadi air susu matur. Air susu peralihan disekresikan pada minggu ketiga hingga minggu kelima. Kandungan protein dalam susu peralihan cenderung menurun, namun karbohidrat dan lemak cenderung meningkat. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu air susu matur. Air susu ini merupakan air susu yang disekresikan mulai hari ke-10 dan memiliki komposisi tetap. Warna dari air susu matur yaitu putih kekuningan. Kemudian komposisi ASI yang pertama yaitu protein. Protein dalam ASI jenisnya itu kasein dan whey. Kemudian karbohidrat yaitu laktosa. Kemudian ASI mengandung lemak yang merupakan kalori air susu terbanyak yaitu sekitar 3,5 hingga 4,5%. Kemudian ASI mengandung vitamin A, vitamin C, dan vitamin D. Kemudian air. ASI, 88% dari ASI itu mengandung adalah air. Kemudian ada faktor-faktor yang memengaruhi kelancaran produksi ASI, diantaranya frekuensi penyusuan, berat lahir bayi, umur kehamilan saat melahirkan, dan umur dan paritas ibu, stres dan penyakit akut yang diderita, konsumsi rokok pada ibu, konsumsi alkohol, pil kontrasepsi, makanan ibu, dukungan suami dan keluarga lain, perawatan payudara, jenis persalinan, dan rawat gabung. Di sini penulis memilih makanan ibu sebagai faktor yang mempengaruhi produksi ASI dengan menguji daun pepaya dan daun kelor. Kemudian laktagogum.
Laktagogum adalah zat yang dapat meningkatkan sekresi ASI. Cara kerjanya yaitu dengan merangsang pengeluaran hormon oksitosin dan prolaktin seperti polifenol, alkaloid, steroid, flavonoid yang memacu laju produksi ASI. Hingga saat ini, masyarakat cenderung masih mengandalkan laktagogum alami dari tumbuh-tumbuhan daripada produksi pabrik dikarenakan tumbuh-tumbuhan cenderung lebih mudah dijumpai. Kemudian pepaya atau carica papaya mengandung banyak nutrisi yang sangat bermanfaat, salah satunya yaitu mengandung zat laktagogum yang dapat meningkatkan produksi ASI. Pepaya mengandung enzim papain, flavonoid, alkaloid, monoterperoid, vitamin mineral, glukosinolat, serta karposida vitamin A, B, C, E, serta memiliki efek antibakterial, gastroprotektif, laksatif, dan laktagogum sendiri. Nah, dikarenakan pepaya mengandung zat laktagogum, maka dapat dimanfaatkan sebagai alternatif untuk meningkatkan dan memperlancar produksi ASI. Mekanisme kerja laktagogum yaitu dengan merangsang aktivitas protoplasma pada sel-sel sekretoris kelenjar susu dan ujung syaraf sekretoris dalam kelenjar susu sehingga terjadi peningkatan sekresi air susu. Atau dengan cara merangsang hormon oksitosin dan prolaktin sebagai hormon laktogik terhadap kelenjar susu pada sel-sel epitelium alveolar yang sebagai perangsang laktasi. Kemudian ada daun kelor yang biasa disebut sebagai Moringa oleifera. Daun kelor mengandung antioksidan non-enzimatik seperti vitamin A, yaitu beta-karoten, vitamin C, dan vitamin E untuk mengurangi kerusakan DNA 17. Nah, adanya senyawa fitosterol pada daun kelor, sehingga tanaman ini dapat digunakan sebagai alternatif untuk meningkatkan dan memperlancar produksi ASI. Daun kelor mengandung protein lengkap seperti kalsium, zat besi, kalium, magnesium, zinc, dan vitamin A, C, E, serta B yang berperan pada sistem imun. Sebab yang selanjutnya yaitu kerangka teori. Di sini penelitian ini berdasarkan faktor yang mempengaruhi produksi ASI. Penelitian ini memilih makanan ibu yaitu daun pepaya dan daun kelor yang akan diuji apakah dapat meningkatkan hormon oksitosin dan prolaktin pada ibu postpartum yang nantinya dapat meningkatkan produksi ASI. Kemudian masuk pada bab yang ketiga yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pra-eksperimen atau pra-eksperimental design. Desain penelitian ini menggunakan pretest dan posttest yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas oseng dan pepaya dan tumis daun kelor terhadap kelancaran ASI. Kemudian, populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh ibu postpartum di wilayah kerja Puskesmas Ruoh yang berjumlah 40. Kemudian, sampel dalam penelitian ini terdapat 36 yang didapat dari penentuan sampel menggunakan tabel Isaac dan Michael dengan tingkat signifikan 5% didapatkan dari populasi 40 sehingga didapatkan sampel 36. Sampel ini menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling, di mana peneliti dapat menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan kriteria khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Kemudian, teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi, dan metode pengolahan data dengan tahapan editing, coding, processing, dan cleaning, di mana menurut Noto Atmojo tahun 2018, editing yakni penyuntingan atau koreksi kelengkapan data, coding yaitu pengkodean, processing yakni memasukkan hasil, dan kemudian cleaning. Cleaning itu proses pembersihan dengan mengecek kembali data apakah ada kesalahan sehingga dapat dilakukan koreksi. Kemudian, metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis univariat dan analisis bivariat.
Sekian presentasi proposal skripsi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.